Jadi, gimana kerjaan kamu, Leo? Kayaknya kamu makin kaya aja ya? Kata Saras sambil terus melihat keluar jendela. Iya, tentu. Bisnisku kan banyak, di mana-mana. Udah banyak yang berjalan selama ini. Jadi, kadang aku cukup untuk duduk di rumah dan menunggu kabar. Mungkin kalau ada perlu aja aku datang ke kantor, jawab Leo sambil menyetir. Bohong. Tiba-tiba, suara bisikan itu terdengar di antara mereka berdua. Bohong, bohong. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar di antara mereka berdua. Bahkan, Saras pun ikut mendengarnya. Ia langsung menoleh ke arah Leo saat mendengar bisikan itu. Mata mereka berdua saling pandang beberapa detik. Saras memasang ekspresi bingung di wajahnya. Kemudian ia menoleh ke bagian belakang mobil, mengecek dari mana asal suara itu. Akan tetapi, tidak ada apa-apa di belakang. Kamu dengar gak tadi? Tanya Saras. Dengar apa? Leo yang gugup justru bertanya balik. Ada yang bisik-bisik di belakang, jawab Sarah, yang kemudian kembali menghisap rokok dan membuang asapnya keluar jendela. Ah, itu bunyi mesin. Gak tahu aku juga. Nanti aku coba cek ke bengkel deh, kata Leo mencari alasan. Bohong, bohong. Suara bisikan itu kembali terdengar. Saras mulai merasa aneh. Ia menatap serius ke arah Leo. Wajahnya mulai tegang. Sementara Leo menghela nafas malas sambil memegangi kepalanya. Leo, mana ada suara mesin bunyinya bohong? Gila, tanya Saras yang mulai serius. Leo tak menjawab dan hanya diam. Saras lalu memalingkan wajah sambil menggelengkan kepala. Mending kamu cepetan deh. Daerah ini angker kali nih. Duh, aku jadi merinding, kata Saras yang kemudian membuang puntung rokok keluar mobil dan menutup kaca jendela. Sambil menyetir, Leo melirik ke spion tengah. Tampak dari spion tengah itu, sosok kuntilanak sedang duduk di belakang sambil memperhatikan mereka berdua. Leo yang sudah biasa melihat itu pun hanya bisa diam dan berusaha mengendalikan dirinya supaya Saras tidak ikut ketakutan. Leo pun fokus menatap ke depan dan memacu kendaraannya secepat mungkin. Setelah beberapa menit dalam perjalanan, akhirnya Leo sampai di sebuah gedung besar dan mewah. Sebuah hotel bintang 5 dengan kualitas terbaik di kota, bahkan di negara ini. Tempat di mana para pejabat dan penguasa kelas atas menginap. Bagi Leo, harga per malam hotel ini bukan apa-apa. Uangnya selalu cukup untuk membayar dan membeli apapun yang ia mau. Mereka berdua menyewa sebuah kamar di lantai 7, kamar yang sangat luas dan mewah. Di bagian depan terdapat sofa lebar yang memanjang berwarna merah dengan hiasan emas di pinggirnya. Sebuah televisi besar terpampang di ruang tamu. Lantainya dilapisi dengan karpet merah yang halus dan lembut. Di bagian ujung, sebuah jendela raksasa terpajang, menghadap langsung ke pemandangan perkotaan yang penuh dengan gedung pencakar langit yang lampunya berwarna-warni. Jalan-jalan yang ramai akan kendaraan, beriringan dengan suara klakson yang bersahutan. Setengah jam setelah check-in, Leo izin untuk pergi ke lantai bawah untuk mengurus sebuah urusan di bawah. Ia tinggalkan Sarah seorang diri di kamar hotel. Aku ada urusan bisnis, kamu sendirian dulu ya, kata Leo sebelum berjalan keluar kamar. Saras pun tak masalah bila Leo meninggalkannya sebentar. Ia kemudian berjalan melewati lorong hotel yang sepi. Sesekali berpapasan dengan petugas hotel yang sedang bekerja di beberapa kamar. Leo masuk ke dalam lift sambil berusaha menelpon seseorang. Orang itu adalah Ki Danang yang agak sulit untuk dihubungi karena kendala sinyal di desanya. Bahkan sampai Leo tiba di lantai bawah pun, Ki Danang belum mengangkat teleponnya. Leo pun berjalan ke lobi hotel, kemudian duduk di sofa yang cukup besar dan lebar. Ia bersandar santai di sana sambil menikmati suasana sekitar. Akhirnya, pria tua itu mengangkat teleponnya. Buru-buru Leo menempelkan handphonenya ke telinganya. Halo Ki Danang, sapanya
melalui sambungan telepon. "Halo, Leo," balas Ki Danang. "Ki, ada masalah, Ki. Setan-setan itu kembali ganggu saya. Udah parah, Ki. Sampai saya nggak berani pulang ke rumah," kata Leo menjelaskan. "Iya, kamu harusnya udah paham dong kenapa mereka ganggu kamu. Pasti mereka menagih sesuatu. Kamu ingat perjanjiannya kan?" tanya Ki Danang. Leo paham betul apa yang dimaksud oleh pria tua itu. Ia menelan ludah dan wajahnya berubah gugup. Saya nggak bisa, Ki. Saya nggak bisa bunuh orang lagi. Saya nggak mau," ucap Leo. "Loh, terus bagaimana dengan perjanjianmu? Kamu jangan main-main, Leo. Setan yang membuat perjanjian denganmu ini bukan sembarangan. Energinya sangat kuat," ucap Ki Danang yang mulai serius. "Ki, saya mau sudahi aja perjanjiannya sampai di sini. Udah cukup, Ki. Saya nggak mau berurusan sama mereka lagi." Leo kembali meminta pertolongan Ki Danang. Mendengar itu, Ki Danang tertawa kecil. Leo," katanya dengan nada remeh. "Sekali kamu membuat perjanjian dengan setan, maka selamanya kamu nggak akan bisa lepas. Kamu nggak bisa seenaknya memutus perjanjian begitu saja. Mentang-mentang sekarang hidupmu sudah enak, kamu udah kaya dan banyak uang, terus kamu mau kabur gitu aja. Tidak bisa, Leo. Para setan itu akan terus menuntut apa yang pernah kamu janjikan kepada mereka," tutur Ki Danang memberi penjelasan. Leo semakin frustasi mendengar penjelasan dari Ki Danang. Ia menggaruk kepalanya, wajahnya mulai kacau. "Terus bagaimana, Ki? Saya sudah gak mau lagi bunuh orang. Saya gak mau lagi perjanjian ini, Ki. Ki Danang bisa bantu saya kan?" tanya Leo. "Maaf, Leo. Ini urusanmu dengan setan itu. Aku tidak bisa ikut campur. Sejak awal, kamu yang melakukan kesepakatan di dalam gua. Aku hanya sekedar mengarahkan saja. Selebihnya, segala resiko kamu tanggung sendiri," ucap Ki Danang menolak. "Saya sanggup bayar berapapun ke Ki Danang, asal Aki bantu saya, Ki," tawar Leo menjanjikan bayaran tinggi. "Leo, mentang-mentang uangmu banyak, kamu pikir kamu bisa kendalikan aku dengan uang harammu itu? Ingat, siapa yang membuatmu jadi seperti ini sekarang? Jangan kurang ajar kamu," kata Ki Danang yang mulai kesal. "Lakukan saja apapun kemauan setan itu. Sekarang kamu adalah budak mereka. Kamu gak akan bisa lepas, Leo. Kemanapun kamu kabur, mereka akan menemukanmu," ucap Ki Danang lagi. Setelah itu, Ki Danang langsung mematikan teleponnya. "Bangsat!" Leo pun kesal dan mengumpat sambil menendang meja, membuat para pelayan dan resepsionis hotel kaget. Leo semakin stres dan frustasi. Tak ada jalan keluar atas apa yang sudah ia perbuat. Kini, ia dipaksa menanggung segala resiko yang datang dari kesepakatannya dengan setan. Tak ada jalan keluar untuknya. Sementara itu, di kamar hotel, Sarah tengah asik menyisir rambutnya di depan cermin sambil menunggu Leo yang sedang di lantai bawah. Dengan setelan gaun tidur yang cantik, Sarah menyisir rambutnya yang panjang sebahu. Tak lupa, ia memakai masker di wajahnya. Dengan lembut ia mengoleskan perawatan kulit itu ke wajahnya, sambil terus memperhatikan bayangan dirinya di cermin. Mulutnya tak henti-hentinya bersenandung, mengisi kekosongan yang sepi dan senyap. Karena Leo tak kunjung datang, ia pun mengambil handphonenya. Jari jemarinya mulai bergerak mengusap-ngusap layar. Matanya fokus memperhatikan. Setelah itu, ia mulai menekan satu persatu tombol di keypad untuk mengirim pesan. "Leo, aku tidur duluan ya. Kalau ada apa-apa, bangunin aku ya," ucapnya melalui aplikasi chat, yang kemudian langsung ia kirim ke Leo. Saras menguap dan langsung membaringkan tubuhnya di kasur hotel yang empuk dan mewah. Ia menarik selimut menutupi badannya sampai sebahu. Matanya mulai terpejam. Hawa AC yang sejuk turut mengantarnya ke alam mimpi. Seketika suasana pun berubah menjadi sepi. Dan tapi tiba-tiba, di tengah suasana sepi itu, terdengar suara nyanyian perempuan dari arah cermin. Saras yang mendengarnya pun kebingungan. Pasalnya,
hanya ada dia sendiri di kamar hotel. Suara nyanyian perempuan misterius itu tepat berada di belakangnya. Di meja rias tempatnya semula menyisir rambut, ia sadar ada sesuatu yang janggal. Tubuhnya merinding bukan main. Lagunya yang dinyanyikan pun persis dengan lagu yang ia nyanyikan sebelumnya. Nafas Saras mulai tak karuan. Tubuhnya mulai berkeringat. Ingin rasanya ia menelpon Leo agar cepat kembali. Tapi sial 1000 sial, handphone miliknya ia letakkan di meja rias itu. Sementara suara perempuan itu terus terdengar bersenandung. Saras menutupi wajahnya dengan selimut dan berusaha untuk tidur. "Leo, cepetan balik," gumam Saras sambil meringkuk ketakutan di balik selimut. "Kak, ayo, nyanyi lagi." Sebuah bisikan terdengar dan Saras semakin ciut ketakutan. Ia berusaha membaca doa yang ia bisa. Itu pun salah. Tapi setelah membaca doa, suara nyanyian itu langsung berhenti. Ia mulai merasa kalau doanya berhasil. Karena suara itu sudah menghilang, Saras pun memberanikan diri untuk membuka selimut dan menoleh ke arah meja rias. Namun keputusan itu menjadi keputusan terburuk yang ia ambil. Karena saat Saras menengok ke meja rias, ia melihat sesosok kuntilanak sedang duduk menghadap cermin. Tangannya yang pucat sedang sibuk menyisir rambutnya dengan sisir milik Saras. Rambutnya yang mekar, gimbal, dan acak-acakan. Saras pun terpaku. Tubuhnya tak bisa bergerak. Kepala kuntilanak itu kemudian berputar 360 derajat dan menghadap ke arah Saras, memamerkan wajah pucatnya dan lingkaran hitam di sekitar matanya. Pupil matanya melotot menatap Saras. Mulutnya lalu tersenyum, menunjukkan giginya yang runcing dan hitam. "Tolong, sisir rambut saya, Kak," ucap sosok kuntilanak itu. Lalu kuntilanak itu pun tertawa melengking, begitu keras hingga menggema ke seluruh kamar hotel. Saras kemudian menjerit ketakutan. Kemudian ia melompat dari kasur dan langsung berlari keluar kamar hotel sambil menangis. Ia buka pintu hotel dan segera berlari keluar. Di lorong hotel, ia berpapasan dengan Leo. Melihat Saras lari ketakutan, Leo segera menghentikannya. Ia tahan tubuh Saras. Saras, kamu kenapa?" tanya Leo yang ikut panik. Saras menatap Leo sambil menangis. "Leo, antar aku pulang sekarang. Aku tidak mau menginap. Antar aku pulang," ucap Saras memohon-mohon. Iya, tapi kamu kenapa? Kenapa mendadak minta pulang?" tanya Leo. Aku mau pulang, Leo," bentak Saras sambil menangis. "Antar aku, Leo, antar aku." Melihat Saras yang semakin histeris, Leo terpaksa menuruti keinginannya untuk menghindari keributan. Maka malam itu juga, mereka berdua membatalkan niat menginap di hotel. Saras mengemas barang-barangnya. Sambil sesegukan, ia memakai kembali jaket dan tas kecilnya. Sementara Leo hanya bisa pasrah dan tak berani melarangnya. Setelah itu, kamar hotel mahal yang sudah mereka sewa terpaksa ditinggalkan begitu saja. Leo dan Sarah turun ke lantai bawah menuju parkiran dan masuk ke dalam mobil. Mobil Leo pun berjalan meninggalkan hotel dengan membawa Saras di dalamnya. Selama perjalanan, Saras membuang muka sambil terdiam, enggan berkata apa-apa. "Kenapa kamu tiba-tiba minta pulang sih? Aku udah sewa mahal loh kamarnya," tanya Leo yang membuka percakapan. Tanpa menoleh ke arah Leo, Saras menjawab, Udah jalan aja," ucap Saras. Leo pun kembali fokus mengemudi dan menatap ke depan. Tengah malam itu, Leo mengantar Saras kembali ke rumahnya. Tanpa disadarinya, sang setan terus berusaha membuat Leo sendirian bagaimanapun caranya. Siapapun yang berani menemani Leo, maka akan mendapat gangguan seperti Saras. Singkat cerita, gangguan demi gangguan terus menimpa Leo, sampai akhirnya ia tak tahan dan memilih meninggalkan rumah. Leo membeli sebuah apartemen dan pindah ke sana. Sebagian barang-barang penting miliknya ia pindahkan ke apartemen, dan sebagian barangnya masih ia tinggal di dalam rumah lamanya. Akan tetapi, benar apa yang pernah dikatakan oleh Ki Danang, kemanapun Leo pergi, para setan itu akan selalu menemukannya.
tak ada tempat sembunyi baginya. Pindah rumah tidak akan menyelesaikan masalah. Setan-setan itu akan terus meminta tumbalnya. Leo berusaha segala cara untuk lepas dari gangguan makhluk halus itu. Sampai akhirnya, ia memutuskan untuk belajar mengaji di salah satu pengajian terdekatnya. Ia meminta doa kepada guru-gurunya, berharap gangguan-gangguan itu segera pergi dan perjanjian dengan setan itu bisa putus dengan ayat-ayat suci. Pada suatu sore, Leo duduk di ruang tamu apartemen sambil membaca Al-Quran. Meski masih terbata-bata dan berantakan, Leo terus saja membaca dengan harapan bisa mengusir segala energi negatif yang ada di sekitarnya. Setelah menyelesaikan beberapa halaman kitab suci, ia lalu melanjutkan pengajiannya dengan membaca surat Yasin seperti anjuran guru di pengajiannya. Tiba-tiba, terdengar suara yang meniru ayat yang dibaca Leo. Suara itu terdengar serak dan lirih, padahal hanya ada Leo seorang diri di dalam apartemen. Ia sudah merasa bahwa suara itu pertanda yang buruk. Suara yang berasal dari lemari yang berjarak beberapa meter di depannya. Leo melihat ke arah lemari, tidak ada apa-apa di sana. Kemudian matanya berpindah ke arah atas lemari. Barulah di atas lemari, ia melihat sesosok pocong yang sudah sering mengganggu dirinya sedang duduk sambil memperhatikannya. Matanya melotot dan lidahnya menjulur, mengeluarkan air liur yang menjijikkan. Leo pun berteriak. Ia kemudian melompat dari sofa, meninggalkan Al-Quran tanpa menyelesaikan bacaannya. Karena ketakutan, ia berlari masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu. Para setan menunjukkan kepada Leo bahwa mereka tidak takut dengan ayat suci apapun. Mereka juga tidak takut kepada ustadz, tidak takut dengan agama, tidak takut dengan tempat ibadah. Satu-satunya yang iblis takutkan adalah orang beriman yang memiliki keyakinan kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan Leo, dia bukanlah orang beriman. Ia hanya membaca ayat suci di saat takut saja, sehingga setan tidak mundur selangkah pun darinya. Leo, mana tumbalku? Mana tumbalku, Leo? Sesosok iblis dengan badan besar hitam datang mendatanginya. Matanya melotot besar, merah menyala, rambutnya berantakan, gimbal, dan panjang hingga selutut. Taringnya tajam mencuat keluar dari dalam mulut. Bau busuk menyengat pun tercium. Hawa panas terasa kala makhluk itu kian mendekat. Leo terduduk lemas di dinding, menatap sosok mengerikan itu dengan wajah pucat. Badannya pun lemas tak bisa bergerak. Sementara sang iblis terus mendekat ke arahnya dengan aura yang begitu jahat dan mengancam. Mana tumbalku, Leo? Mana tumbalku? Bentak sang iblis. Tidak mau. Tidak mau. Aku tidak mau membunuh lagi, jawab Leo sambil memejam mata saking takutnya. Mendengar itu, sang iblis pun murka. Ia berteriak mengaum, menciptakan suara yang keras dan mengerikan. Saking kerasnya hingga membuat rambut Leo berterbangan. Nafas Leo terengah-engah, wajahnya berkeringat, dan jantungnya berdebar dengan kencang. Mata si iblis terus menatapnya. Kau tidak bisa seenaknya memutus perjanjian, Leo. Kau harus memenuhi janjimu, kata iblis itu. Tapi aku tidak mau. Sudah cukup, jawab Leo. Sudah cukup apa? Sudah cukup kaya maksudmu? Tanya iblis itu. Cukup bagimu, bagiku tidak. Aku tidak pernah merasa cukup, Leo. Aku ingin kematian. Aku ingin darah, ucap sosok iblis itu lagi. Tidak, teriak Leo ketakutan. Atau kalau kau tidak mau memberikan tumbal, maka kau saja yang jadi tumbalnya. Kau harus mati, Leo, ancam sang iblis. Tidak, teriak Leo sekeras mungkin. Kemudian ia pun membuka mata dan terbangun dari tidurnya. Ternyata itu hanyalah mimpi. Sebuah mimpi yang sangat nyata. Leo terbangun dengan wajah pucat dan berkeringat, persis seperti dalam mimpinya. Tubuhnya bergemetar ketakutan. Nafasnya mulai tak beraturan. Ia lalu duduk di sofa dan meringkuk sambil memeluk kakinya. Jangan, aku tidak mau mati,
gumam Leo dengan tatapan kosong. Dirinya seorang diri di ruang tamu yang sepi. Meski jam menunjukkan pukul 9 pagi, akan tetapi suasana cukup gelap dan redup. Lampu dimatikan dan cahaya matahari tidak ada yang masuk ke dalam. Hawa mencekam begitu terasa di dalam apartemen yang kacau dan suram itu. Semua gangguan setan yang datang padanya perlahan membuat Leo gila. Kewarasannya kian terkikis. Ia sudah datang ke berbagai orang yang konon katanya bisa melepaskannya dari gangguan para setan. Tapi semuanya nihil, tidak memberi pengaruh apapun. Mereka tetap datang dan menagih janji. Leo, ayo, bunuh orang lagi Leo. Jangan lupa janjimu Leo, ucap sosok itu. Tidak, diam, teriak Leo saat mendengar bisikan-bisikan di telinganya. Matanya ketakutan, rambutnya berantakan, dan kedua tangannya menutup telinga sekuat mungkin agar bisikan-bisikan itu tidak masuk. Leo, berikan tumbalmu, ucap sosok iblis itu. Sekuat dan serapat apapun Leo menutup telinga, suara itu terus terdengar. Suara itu terus terngiang dan terus terngiang-ngiang. Karena pada dasarnya, suara itu masuk langsung ke dalam batin Leo, sehingga ia tidak bisa menolaknya. Di atas sofa itu, Leo semakin gila. Bisikan-bisikan itu mulai mengganggu mentalnya. Leo mulai kehilangan kendali. Ia tak tahan dengan suara-suara itu, hingga ia memukul-mukul kepalanya sendiri. Anjing! Ia berteriak mengumpat sambil memukul-mukul kepalanya. Mana tumbalmu Leo? Mana tumbalmu? Ucap sosok itu. Diam! Teriak Leo. Ia turun dari sofa dan berlutut ke lantai. Kemudian, ia membentur-benturkan kepalanya ke meja kayu di depannya sekeras mungkin. Ia semakin gila dan tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Luka memar yang membiru mulai tampak di dahinya yang terus-menerus membentur meja. Beberapa kali benturan antara meja dan kepalanya terjadi. Leo mulai merasa pusing. Kepalanya terasa sakit. Pandangannya mulai kabur. Laki-laki itu lalu ambruk ke lantai, terkulai lemas sambil menatap ke langit-langit. Matanya berkunang-kunang akibat ulahnya sendiri. Leo, berikan kami darah. Bisikan itu kembali terdengar. Bajingan, diam, bentak Leo. Di tengah rasa pusingnya itu, Leo berusaha bangkit dari lantai. Pelan-pelan, ia berdiri sambil berpegangan ke dinding. Setelah ia berdiri, matanya yang masih kunang-kunang melihat sekitar. Leo mulai berjalan sepoyongan ke arah dapur. Beberapa kali ia menabrak perabotan rumah, sehingga membuat apartemennya kian berantakan. Sesampainya di dapur, Leo mengambil sebuah panci yang cukup tebal. Ia mulai memukul-mukul kepalanya dengan panci itu. Diam! Teriak Leo sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Saking kerasnya pukulan, sampai-sampai panci itu penyok terkena kepala Leo. Melihat panci yang penyok, Leo masih belum puas. Meskipun kepalanya sudah memerah, ia kembali mencari sesuatu untuk ia hantamkan ke kepalanya. Ia membuka pintu rak piring yang ada di samping wastafel. Leo, kau belum berikan kami tumbal. Bunuh seseorang Leo. Suara bisikan yang kembali terdengar semakin membuatnya gila. Ia ambil piring keramik dari dalam rak. Kemudian ia benturkan piring itu ke kepalanya hingga pecah dan menghasilkan suara yang sangat nyaring. Serpian-serpian piring itu pun berhamburan ke lantai. Tak cukup satu piring, ia ambil piring lagi dan membenturkan ke kepalanya hingga pecah. Terus-menerus ia lakukan seperti itu sampai-sampai kepalanya mulai terluka. Darah merah mulai mengalir dari sela-sela rambutnya, tapi seolah tak merasa sakit. Leo terus saja menghajar kepalanya dengan piring, sampai akhirnya piring itu pun habis. Seluruh lantai penuh dengan pecahan piring. Lalu Leo berjalan keluar dapur untuk mencari barang lain. Ketika keluar dari dapur, ia menatap ke arah ruang tamu. Leo melihat sosok kuntilanak sedang berdiri menghadapnya dengan tatapan tajam mengerikan.
Matanya melotot merah ke arah Leo. Mana tumbalnya, Leo? Mana tumbalnya? Mendengar perkataan sosok itu, perlahan Leo kehilangan kesadaran. Pandangannya mulai gelap, tubuhnya lemas dan terjatuh ke lantai. Ia pun pingsan dengan kepala yang penuh darah. Terkulai lemas di lantai apartemen yang dingin. Leo pingsan begitu lama. Ia baru tersadar malam hari pukul 8 malam. Suasana apartemennya gelap gulita. Leo membuka mata dan menatap sekitar. Matanya sayu dan tubuhnya masih terasa lemas. Ia tak langsung bangun saat itu. Ia melamun dengan tatapan kosong. Ketika sadar, hanya satu kalimat yang terdengar di telinga Leo. Mana tumbalmu? Mana tumbalmu? Mendengar itu, Leo tertawa. Kemudian dirinya bangkit dari lantai dan berdiri sambil berpegangan pada meja. Mulutnya tersenyum lebar, sesekali tertawa seperti orang gila. Ia berjalan ke arah kamar, mengabaikan rasa sakit di kepalanya yang masih terluka. Tumbalnya ya? Tenang aja. Aku akan kasih kalian tumbal sesuai keinginan kalian. Ucap Leo sambil tertawa, sambil berjalan masuk ke kamar. Ia membuka lemari, menarik laci, dan mengambil sesuatu barang dari dalam sana. Tangannya mengambil sebuah golok. Golok keramat yang selama ini ia simpan. Golok yang sudah lama tidak memakan korban. Leo menatap golok itu sambil tersenyum. Kau pasti lapar, gumamnya. Laki-laki yang sudah kehilangan kewarasannya itu berjalan meninggalkan kamarnya. Kemudian membuka pintu dan beranjak keluar apartemen sambil membawa sebilah golok di tangannya. Dengan darah kering yang berbekas di kepala sampai dahinya. Saat sampai di lobi apartemen, para orang yang ada di sana melihat Leo dengan tatapan aneh. Leo tak peduli, ia segera masuk ke mobilnya yang terparkir rapi. Tanpa ragu, malam itu ia segera melaju mengemudikan mobilnya, pergi meninggalkan apartemennya. Memasuki aspal jalan raya yang kasar dan lebar, Leo menginjak pedal gas dan berjalan secepat mungkin. Bahkan sampai melanggar lampu merah. Leo paham kemana ia harus pergi. Selama beberapa menit, Leo tidak mengurangi kecepatan mobilnya sama sekali. Mobilnya mulai melambat saat masuk ke sebuah jalanan kampung yang sempit. Lalu mulai berhenti ketika sampai di depan sebuah rumah dengan halaman yang cukup luas. Rumah itu adalah rumah mantan istrinya. Sambil menatap dingin ke arah rumah itu, Leo menggenggam golok keramatnya. Kebetulan ketika sampai, ia melihat sang mantan istri sedang menyapu di pelataran rumah. Iya, boleh juga Leo. Bunuh dia. Bunuh dia. Suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya. Leo kemudian tersenyum jahat sambil terus memperhatikan sang mantan istri. Sedangkan tangannya masih memegang sebilah golok yang siap memakan korban malam ini. Leo terus memperhatikan Risa, mantan istrinya, yang tengah menyapu lantai pelataran rumahnya. Mobilnya sendiri terparkir beberapa meter di depan pagar rumah Risa. Karena Leo memakai mobil barunya yang mewah dan mahal, Risa tidak tahu bahwa mobil itu adalah milik Leo. Dengan sabar, Leo duduk di kursi mobil, menatap Risa dan menunggu sesuatu. Beberapa saat kemudian, Risa berjalan masuk ke dalam rumahnya. Sapunya ia sandarkan di tembok. Saat Risa hendak masuk, barulah Leo membuka pintu mobil dan bergegas keluar. Ia menapakkan kakinya di tanah. Tangan kanannya memegang golok keramat yang sudah haus darah. Dan tanpa ragu, mendekat ke gerbang rumah sang mantan istri. Matanya terus menatap ke pintu rumah yang sudah ditutup. Leo menyembunyikan goloknya di balik jaket yang ia kenakan saat di mobil tadi. Leo mulai membuka gerbang yang terbuat dari besi tua. Saking tuanya besi tersebut, sampai-sampai mengeluarkan suara ketika dibuka. Ia lanjut berjalan di hadapan rumah Risa yang ditumbuhi beberapa tanaman hias. Risa yang mendengar suara gerbang dibuka, ia lalu membuka gorden jendela dan mengintip keluar. Saat melihat Leo yang datang, ia langsung naik darah. Wajah Risa berubah marah, tatapannya kesal dan mulutnya siap mengumpat. Ia buru-buru buka pintu dan berjalan keluar rumah. Sebelum Leo menginjakkan kakinya di lantai rumah, Risa
terlebih dahulu datang dan memasang badan. Melihat itu, Leo pun berhenti berjalan. Mereka berdua saling bertatap-tatapan. "Ngapain kamu kesini?" tanya Risa dengan nada sinis. "Aku mau silaturahmi," jawab Leo. Risa mendengus kesal. "Gak usah. Sudah aku bilang, kamu tidak usah datang ke sini lagi. Kita sekeluarga tidak mau lihat muka kamu lagi," bentaknya. "Aku cuma mau tahu gimana keadaanmu sekarang. Aku datang kemari karena aku peduli sama mertuaku juga. Walau kita mantan kekasih, tapi ibumu bukanlah mantan mertua bagiku," kata Leo menjelaskan. "Tidak tahu malu ya kamu? Sana pergi," bentak Risa. Leo berjalan pelan mendekat dengan wajah memohon dan berharap belas kasih Risa. Bukannya tersentuh, Risa justru jijik dengan ekspresi wajah Leo. Ia sama sekali tidak merubah pendiriannya. "Pergi, pergi!" bentak sang mantan istri dengan begitu keras. "Kalau kamu punya harga diri, lebih baik pergi sekarang juga. Kamu mau berdiri sampai subuh pun, tidak akan aku buka pintu. Kalau kamu berani memaksa masuk, aku panggil Pak RT," ancam Risa. Wanita itu kemudian berbalik badan dan berjalan meninggalkan Leo seorang diri. Tapi Leo tak peduli. Ia datang bukan untuk meminta balas kasihan. Perlakuan sang mantan istri justru membuatnya yakin tentang apa yang akan ia lakukan. Saat Risa hendak masuk dan ingin menutup pintu, Leo buru-buru berlari. Dengan cepat, ia menahan pintu menggunakan tangannya. Melihat itu, Risa kaget bukan main. Ia juga panik karena tak menyangka Leo akan senekat itu. "Ngapain kamu? Ngapain?" kata Risa panik. Dan Leo langsung mendorong pintu hingga terbuka. Ia masuk ke dalam rumah Risa dan tak lupa menutup pintunya kembali. Kemudian, ia keluarkan golok dari jaketnya. Melihat itu, Risa teriak ketakutan dan mencoba lari ke belakang. Tapi, Leo dengan cekatan melompat dan langsung membekap mulut Risa hingga tak bisa bersuara. "Diam, diam kamu, anjing!" bentak Leo. Dan tiba-tiba